Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Adizal Faruk dengan NIM A11-2022-14556. Jadi kali ini saya akan melakukan demonstrasi akuisisi data menggunakan FTK Imager. Jadi dalam dunia forensik digital, langkah pertama yang seringkali menjadi yang paling krusial yang menentukan arah keseluruhan investigasi. Satu kesalahan kecil selama proses akuisisi awal dapat mengkompromikan integrasi barang bukti, membuatnya tidak dapat diterima oleh pengadilan. Hari ini saya akan mendalami proses akuisisi forensik digital, sebuah disiplin di mana presisi dan integritas adalah yang utama. Saya akan mengeksplorasi cara mengamankan dan menjaga bukti digital dengan benar, memastikan setiap bit dan byte tercatat dan tetap murni dari proses pengumpulan hingga ke ruang sidang. Jadi, apa sebenarnya akuisisi forensik digital itu? Jadi, pada intinya, ini adalah proses membuat duplikat media digital yang secara forensik, baik itu menggunakan hard drive, smartphone, atau disk, tanpa mengubah bukti aslinya. Ini bukan sekedar operasi copy paste, namun ini adalah proses cermat yang diatur oleh serangkaian protokol yang ketat. Nah, proses ini terbagi dalam 4 tahapan utama, yaitu identifikasi, preservasi, koleksi, dan juga dokumentasi. Mematuhi tahapan-tahapan ini memastikan bahwa bukti digital yang kita kumpulkan dapat diandalkan, otentik, dan yang terpenting dapat diterima dalam proses hukum. Nah, untuk melakukan tugas kritis ini, kita bergantung pada perangkat khusus, salah satunya yang paling terpercaya dan banyak digunakan di bidang forensik ini, yaitu FTK Imager. Jadi, FTK Imager adalah alat forensik digital yang dapat digunakan untuk melakukan akuisisi dan juga melakukan analisis barang bukti digital. Jadi, beberapa fungsi intinya yaitu disk imaging, yaitu menciptakan citra forensik yang sempurna bit by bit dari media digital dalam berbagai format. Kemudian pratinjau barang bukti, jadi memungkinkan untuk memounting dan melihat pratinjau isi dari citra forensik atau drive fisik tanpa membuat perubahan apapun pada barang bukti. Yang terakhir ada verifikasi hash, jadi secara krusial FTK Imager menghitung dan memverifikasi nilai hash seperti MD5 dan juga SHA-1 untuk drive sumber dan file citra yang dihasilkan. Jadi keunggulan utamanya adalah probabilitasnya yang dapat dijalankan dari drive USB tanpa instalasi secara kompatibilitas dengan berbagai sistem file dan jenis inskripsi. Nah, sebentar lagi kita akan beralih ke demonstrasi langsung. Baik, proses yang pertama yaitu setup virtual hard disk. Jadi yang pertama-tama kita lakukan yaitu adalah masuk ke disk management. Oke, disk management. Nah, kemudian kita akan klik action, kemudian create VHD. Nah, di sini terdapat location, virtual size, size-nya berapa. Nah, saya lokasinya akan memasukkan di local disk C dengan nama flash disk. Oke, save. Untuk ukurannya saya akan menggunakan
Hmm, 100 MB saja sepertinya sudah cukup. Oke, setelah itu oke. Nah, akan muncul di satu unknown 100 MB. Nah, kemudian kita akan klik kanan. Ini kemudian initialize disk. Kemudian pilih GPT. Oke. Nah, nanti status unknown-nya akan hilang dan not initialized menjadi online. Kemudian klik kanan buat volume baru, kemudian next, kemudian next, dan kita akan menamainya menjadi Z. Oke. Next. Kemudian ini default saja. Oh, labelnya kita ubah menjadi flash disk. Oke, next. Oke, finish. Nah, nanti akan muncul di Windows Explorer. Nah, flash disk set. Kemudian kita akan setelah setup virtual disk, kemudian lanjut ke setup evidence. Jadi sebelumnya sudah saya download evidence-nya, kemudian akan kita pindahkan ke flash disk ini. Oke, nanti akan muncul seperti ini beberapa evidence, beberapa file, 1, 2, 3, 4 file. Nah, kemudian pada file docx, oke, kita hapus. Oke, hapus salah satu file, yaitu saya akan menghapus file docx. Nah, setelah file tersebut kita hapus, kemudian kita masuk ke instalasi FTK Imager. Saya sudah mendownloadnya, yaitu di sini. Kemudian masuk ke FTK Imager X. Oke. Oh, kita harus masuk dalam admin. Kita harus masuk sebagai admin. Kemudian ini adalah tampilan untuk FTK Imager. Nah, kita akan melakukan akuisisi terhadap file yang sudah kita buat tadi atau virtual disk yang sudah kita buat tadi bernama flash disk. Jadi yang pertama adalah klik file, kemudian create disk image. Setelah itu pilih physical drive, kemudian next. Nah, di sini kita pilih flash disk yang tadi kita buat. Oke, kemudian finish. Nah, setelah itu
kita add untuk memilih tujuan image-nya. Jadi kita akan memilih mau dibikin apa format tersebut sebagai hasil akuisisinya. Jadi saya akan menggunakan RAW saja, kemudian next. Nah, untuk informasi bisa kita isi case number, bisa menggunakan hmm, ya, bisa Fordic atau version digital 01, evidence numbernya 01, deskripsinya saya menggunakan flash disk. Bentar, saya lupa flash disknya. Anggap saja saya menggunakan flash disk Kingston. Warna hitam. Untuk examinernya menggunakan saya Muhammad Elisa Al-Farouk. Untuk ukurannya, untuk notesnya saya akan kasih ukuran file tersebut, ukuran disk tersebut. Ukurannya adalah 100 MB. Oke, setelah itu next. Nah, di sini terdapat image destination folder. Jadi ini untuk menentukan lokasi penyimpanan image. Jadi untuk memudahkan, image file name-nya disamakan dengan case number seperti berikut. Oke, cursor masuk ke masuk ke dokumen, tugas 4. Oke, tadi adalah Fordic 01. Oke, finish. Selanjutnya start. Oke, hasilnya akan muncul, dan ini munculnya sangat cepat karena ukurannya hanya 100 MB. Kemudian kita akan cek file yang sudah kita berikan, yaitu di file kuliah semester 6 tugas 4. Nah, di sini sudah muncul, yaitu yang tadi ISA Fordic 01 dalam bentuk dalam bentuk RAR, kemudian di bawahnya adalah bentuk TXT. Setelah itu kita masuk lagi ke SDK Imager, kemudian masuk ke file, kemudian add evidence item, kemudian image, kita pilih image file, kemudian next. Nah, ini kita akan mengambil ke barusan tadi, yaitu yang dalam bentuk RAR. Ya, ini
kemudian open, kemudian finish. Nah, di sini akan muncul evidence tree seperti berikut. Nah, selanjutnya kita bisa mulai menganalisis isi dari image hasil akuisisi tersebut. Kemudian kita expand. Oke. Nah, di sini kita sudah bisa mulai menganalisis image hasil dari akuisisi. Jadi ini tidak sampai recovery file yang dihapus. Jadi untuk recovery file nanti bisa menggunakan tools autopsy. Baik, berikut adalah ini adalah penjelasan yang bisa saya jelaskan mengenai akuisisi menggunakan FTP Imager. Terima kasih.